Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan David Beckham membacakan pemenang Ballon d'Or untuk kali ini. Karena ini kejutan besar kalau bisa melihat apa yang terjadi dalam pemilihan Ballon d'Or pada musim ini, di mana dua legenda ya ditunjuk untuk bisa membawakan acara, dan itu dijalankan dengan sangat baik. Didier Drogba kita tahu bersama, mantan pemain terbaik yang ada di Chelsea, dan David Beckham. Ya, semua tahu bahwa dia jebolan dari Manchester United dan juga pernah bermain di beberapa klub termasuk di Madrid, PSG, dan dia sekarang menangani Inter Miami. Klubnya yang sekarang diperkuat oleh Lionel Messi, La Pulga, yang dibacakan oleh David Beckham sebagai pemenang Ballon d'Or untuk ke-8 kalinya. Lionel Messi mendapatkan Ballon d'Or ini. Artinya di lemari dia itu sudah berjejer 8 Ballon d'Or. Ini terbaik, terbanyak sepanjang sejarah. Bagaimana pemain asal Argentina ini dinobatkan sebagai yang tentunya paling atas untuk mengalahkan dua rivalnya, Erling Haaland yang bermain untuk Manchester City dan juga Kylian Mbappe yang saat ini berada di PSG. Kontroversial ya yang dikatakan di sini, atau ada pro dan kontra tentang pemilihan dari Lionel Messi, karena banyak yang mengatakan Erling Haaland lebih pantas untuk mendapatkan itu kalau melihat pemain Norwegia ini melakukan yang terbaik pada musim kemarin ya, di mana dia mencetak 52 gol di seluruh kompetisi. Luar biasa, anak muda ini masih 23 tahun dan dia bahkan menjadi top skor pada musim juga kemarin bersama dengan City saat membawa City menjadi juara di IPL, 36 gol, 8 assist. Jadi semua bisa menggambarkan inilah saatnya bagi Haaland untuk bisa menjadi pemenang Ballon d'Or. Tapi di sana masih ada Messi. Selama masih ada Messi, masih menjadi tanda tanya. Kan toh akhirnya faktanya Messi yang ditunjuk. Seakan-akan orang bisa mengatakan bahwa Messi ini adalah pemain atau anak emasnya bagi FIFA. Tetapi ada juga yang mengatakan yang pro Messi, ya dia layak untuk bisa mendapatkan itu. Ya, karena dilihat bukan dari soal individu juga, tapi secara kolektivitas. Semua hal-hal, semua aspek-aspek terpenting dalam unsur penilaian ini itu layak diberikan kepada Messi. Ada 100 ya jurnalis yang berada di setiap negara peringkat 100 besar itu memilih, dan memang mereka semua mengarahkan sebagian besar untuk Lionel Messi. Walaupun juga ada yang mengatakan bahwa sudahlah Messi udah 7 kali cukup. Toh dia berada di atas dari Cristiano Ronaldo, rival abadi dia. Karena dengan 8 kali Messi menjadi pemenang di Ballon d'Or ini, ya dia unggul 3 karena Ronaldo juga atau CR7 baru 5 kali. Saatnya bagi anak muda Haaland yang akan muncul. Tapi itu pun ditutup oleh Lionel Messi. Tidak memberikan kesempatan. Mengingatkan kita pada hal-hal yang terjadi pada musim-musim sebelumnya dalam pemilihan di ajang Ballon d'Or ini. Karena banyak juga yang kecewa, termasuk dengan Wesley Sneijder, juga ada Andres Iniesta, mantan rekan setim dia ketika masih di Barcelona, Robert Lewandowski, pemain Polandia yang sukses luar biasa bersama dengan Bayern Munchen di tahun 2020 saat memberikan gelar juara di Liga Champions, dan Lewandowski disebut-sebut layak mendapatkan itu di masa pandemi ya COVID. Ya, karena dia ada mencetak mungkin sekitar 54 gol dalam 46 pertandingan, luar biasa. Namun setahun kemudian setelah itu Lewi kalah. Messi yang menjadi pemenang di Ballon d'Or. Itulah yang membuat bahwa banyak mengatakan bahwa memang sulit untuk mengalahkan Messi apapun itu. Terlepas dari individu-individu lain yang lebih menonjol, lebih fantastis, lebih layak. Tapi selama Messi masih bermain bola ya masih Messi akan dipilih. Ya, dan FIFA mengatakan itu kan dipilih oleh para jurnalis. Bukan dilihat dari satu sisi, tapi banyak sisi. Dari assist, dari macam-macam. Kalau musim ini dia membuat 16 gol dan 16 assist. Baik dribble dia, bagaimana peranan dia dalam sebuah tim. Sehingga kolektivitas ini yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan prestasi mencetak gol. Karena kalau mencetak gol kan Messi pasti kalah dengan Erling Haaland. Nah di 2010, kalau kita bisa ke belakang, Wesley Sneijder itu sukses bersama dengan Inter Milan. Ada treble di sana, bahkan mengalahkan Messi bersama dengan Barcelona. Sehingga orang bisa mengatakan layaklah. Setelah mereka juara di Coppa Italia, di Liga Champions dan di Serie A, Sneijder yang akan
akan dapat. Namun di sana dihajar lagi oleh Messi di 2012 juga. Ya, bagaimana Andres Iniesta yang paling menonjol setelah sukses bersama tim nasional Spanyol juga dengan Barcelona, tapi ada Messi lagi. Itu kekecewaan yang ada. Di samping yang saya sebut tadi dengan Lewandowski. Nah sekarang itu dialami oleh Erling Haaland. Ketika banyak yang menyebutkan bahwa Haaland harus lebih pantas menjadi pemenang, ya karena melihat prestasi dia kan, ini treble dia bersama dengan Manchester City. Ya, juara di FA, juara di IPL, di Liga Champions, dia juara di musim pertama dia. Ini kan luar biasa fantastis. Ya, 36 gol yang dibuat dengan 8 assist kan itu menggambarkan bahwa ini pemain yang baik sekali. Terpampang dalam sepanjang sejarah pencetak gol di Liga Premier Inggris. Banyak hal-hal yang spektakuler dibuat oleh Erling Haaland. Namun semua itu sirna, menjadi sia-sia bagi Haaland karena ada Messi yang hanya dilihat mungkin diukur dengan prestasi dia menjadi juara. Ketika membawa Argentina sukses di Qatar dengan memukul Prancis ya, Mbappe dan kawan-kawan di final Piala Dunia, sehingga di sini menjadi poin terbesar bagi Messi. Ya, di samping sebelumnya juga memang ada Copa America kan. Tetapi yang di Piala Dunia ini yang paling penting bagi Messi yang tidak pernah dia dapatkan sepanjang karir dia menjadi pemain sepak bola, dan baru di Qatar dia bisa melakukan itu. Dan sekarang kita bisa melihat bersama dia dinobatkan sebagai pemenang di Ballon d'Or. Nah, apakah tahun depan juga ketika kalau nama Messi masih bermain bola dia akan dapat? Saya pikir ini yang terakhir kali ya. Tidak mungkin lagi untuk berikut ya, dia bisa mendapatkan itu untuk yang ke-9 kali. Tapi siapa yang tahu? Saat ini pun Anda mengatakan bahwa tidak mungkin untuk Messi, tapi dia melakukan itu. Musim yang lalu juga. Ya, dia bisa mendapatkan itu. 2 musim sebelumnya ketika Lewandowski yang lagi bagus untuk bisa mendapatkan gelar itu nggak bisa juga. Tetap di Messi. Nah, menurut teman-teman semua bagaimana? Apakah Messi layak atau tidak? Atau bagaimana menurut Anda dengan penilaian ini? Kalau bicara dengan skill dia ya oke, dia luar biasa. Ini pemain yang mungkin di planet ini yang dilahirkan setelah Diego Armando Maradona lah, Messi. Ketika dia ada, ya persaingan itu kan kentara sekali. Bagaimana dia dengan Cristiano Ronaldo, tapi sekarang dia lebih unggul dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo yang sudah berkarir sekarang di Liga Arab bersama dengan Al Nassr. Dan Messi ke Inter Miami, ya klubnya David Beckham. Terserah Anda menilai bagaimana dengan kesuksesan dari La Pulga ini untuk bisa menyabet gelar dia di Ballon d'Or ke-8 kali, mengalahkan Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Nah, Manchester City adalah klub terbaik yang dipilih ya untuk sebuah tim. Dia mendapatkan angka tertinggi dan saya pikir pantas, layak bagi tim asuhan Pep Guardiola ini terpilih sebagai tim terbaik karena kesuksesan mereka dengan treble itu. Ya, sulit untuk bisa menandingi ini siapapun. Kalau dibilang siapapun tidak akan bisa membantah dengan penobatan gelar sebagai tim terbaik. The Citizens memang tampil luar biasa pada musim kemarin. Di samping di sana juga kita tahu bersama, saya sudah bilang tadi, dengan seorang Erling Haaland yang sangat fantastis. Tetapi dalam sebuah kesatuan permainan, Pep memimpin Manchester City ini dengan sangat baik sekali. Nah, mereka juara dalam 6 musim terakhir itu 5 kali. Hanya putus sekali dari Liverpool di 2020. Bahkan 3 tahun terakhir mereka membuat hat-trick dan juara terus. 2021, 2022, 2023. Peluang itu masih terbuka untuk bisa menjadi juara pada musim ini 2023, 2024. Walaupun persaingan di IPL itu sekarang itu sangat ketat dengan Tottenham Hotspur, Arsenal, ada City dan juga dengan Liverpool. Tapi masih panjang, masih sampai pada bulan Mei tahun depan 2024, peluang bagi City untuk bisa menjadi juara di IPL terbuka kembali. Karena poinnya sangat dekat kan. Hanya mungkin berselisih 2 dengan Spurs. Dan ini yang akan kita tunggu. Apakah Pep mampu membawa kembali City itu bisa terbang tinggi, termasuk bisa menjadi juara, akan menyabet treble winners lagi? Masih terbuka. Karena City masih bertahan di Liga Champions yang lagi bagus-bagus. Mereka bisa mempertahankan gelar yang mereka dapatkan pada musim kemarin. Kita akan nantikan ya, bagaimana gebrakan dari Manchester City dengan Erling Haaland-nya. Mungkinkah Haaland pada musim depan setelah gagal melawan Messi di Ballon d'Or kali ini akan mendapatkan kemenangan dia
atau penobatan dia sebagai pemain terbaik, kita akan lihat konsistensi dari Haaland. Sekarang dia masih memimpin klasemen sementara untuk daftar pencetak gol di IPL. Ya, kita akan tunggu nantinya gebrakan dari Haaland untuk bisa menjadi yang terbaik. Untuk saat ini dia harus bisa mengakui, merelakan itu Ballon d'Or dimiliki oleh Messi, dan dia harus puas di tempat kedua mendapatkan trofi Gerd Müller. Ya. Kemudian ada Kylian Mbappe di bawah Messi dan Haaland. Sampai di sini pembahasan saya dengan penobatan gelar Messi menjadi 8 kali menang di Ballon d'Or ini, dan Manchester City sebagai tim terbaik yang layak mereka dapatkan setelah tampil luar biasa di musim kemarin. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.